Jadi yang kedua ya. Yang kedua perbedaan sudut kemudi. Sudut kemudi sebenarnya dan sudut kemudi beraturan. Jadi ini apa sih namanya? Kadang gini ya, apa saya bilangnya? Kadang gini. Di indikator ya, ini kayaknya sepertinya kayaknya indikator gitu ya. Jadi indikatornya misalnya sudah kita steeringnya sudah setengah-tengah gini ya, kita letaklah dia punya handle itu ya, steering itu ya, sudah di tengah-tengah itu. Dia kan ada macam ada kan kalau untuk yang di atas begini ya. Nah, ini sini port, sini starboard ya kan. Nah, kalau yang di kemudi ya, di kemudi misalnya di sini ya, sini port, sini starboard. Nah, ini yang penunjukan di atas kan, yang ditempel di depan kita itu biasa kan ada. Nah, dia bentuknya kan lingkar apa, indikator yang di atas. Nah, ini kan indikator yang di steering. Nah, sementara misalnya di steering sudah letak tengah-tengah nih, letak tengah-tengah misalnya posisinya. Nah, tapi yang di indikatornya mungkin lebih sedikit gitu ya, lebih sedikit. Padahal di sini udah tengah-tengah. Nah, gimana? Kita lebihkan lah ini. Ini sudah lebih ke sini, berarti ini kita kurangin sedikit ke kiri. Nah, kalau sedikit ke kiri otomatis ini kan akan ke kiri. Jadi akhirnya dia di tengah-tengah. Jadi ya maksudnya mungkin seperti itu ya, maksudnya di sini penjelasannya itu ya. Jadi sudutnya apa ya, dia punya apa sih namanya, pada pengaturannya apa sih, tuas belakang, apa waktu penyetingannya gitulah ya. Jadi waktu itu tidak sama gitu, sudutnya nggak sama, makanya berbeda gitu ya. Jadi untuk mengatasinya ya, ya gesper putar yang dipasang pada batang kontrol dan tuas pengulangan ya, pengulang ulang harus di setel dengan tepat ya. Jadi di setel lagi ya. Yang ketiga, yang kedua, 1, 2, ketiga ya.
kemudi yang tidak memuaskan. Ini kemudian tidak memuaskan ini gimana ya? Ini pengaruh sama pengoperasian kapal ya. Ini yang tidak memuaskan ini pengaruh dengan pengoperasian kapal. Misalnya ETA ya, ETA estimate tiba gitu ya, contohnya maksudnya tuh karena kemudian nggak bagus gitu kan, akhirnya pemakaian minyaknya banyak gitu ya, terus keterlambatan ETA ya kan, apa sih, misalnya gini, yang karena masalah steering ini akhirnya pernah sih kapal saya waktu itu rusak ya, autonya rusak, jadi jalan itu kayak ular, jadi ke kiri nanti ke kanan lagi gitu ya, nggak bisa steady ya, akhirnya kan jadi banyak waktu maksudnya begitu. Pokoknya ini pengaruhnya dengan pengoperasian kapal yaitu ETA dan bahan bakar lah ya, dan BBM ya, bahan bakar. Jadi kita tidak dapat ETA-nya, terlambat ya, terus penggunaan bahan bakar juga jadi berlebih. Tapi sih sebenarnya jarang juga sih kalau kemudian begini ya. Itu biasanya itu katup ya, katup keselamatan ya orang mesin lah yang tahu itu ya, katup yang ada di engine di steering itulah, yang di dalamnya itu yang nggak tahu lah di mana bagian mana, pokoknya masalahnya ya engine lah yang tahu ya gitu ya, pokoknya ini yang tidak memuaskan ini maksudnya berpengaruh sama pengoperasian kapal, yaitu tiba kapal sama bahan bakar ya. Terus yang keempat, kebisingan dan kelebihan roda gigi ya. 4. Kebisingan berlebihan dari roda gigi kemudi. Ini berisik ini ya. Ini kan di dalam sistem pompanya itu ya. Sistem pompanya itu ada macam kayak katup ventilasi ya, apa sih namanya, silinder yang di dalamnya ada gelembung udara gitulah. Jadi
karena ada kemasukan udara gitu kan, jadi dia bekerjanya ndak bagus gitu ya, ndak bagus. Jadi dia kayak kayak nggak maksimal gitulah. Jadi karena tidak kedap ya, karena tidak kedap kan ada udara, itulah yang buat dia bunyi-bunyi begitu ya, berisik gitu ya. Jadi ini masalah katup ventilasi. Apa ya? Ini berhubungan dengan katup ventilasi ya. Katup ventilasi di dalam silinder ya. Silinder itu orang mesin tahu lah ya, silinder yang mana itu. Pokoknya di dalam pipa lah, pompa atau pipa yang ada di situlah, yang di steering room gitu ya. Jadi masalahnya itu katupnya ya, katup ventilasinya itu. Nah, jadi dia itu karena ada udaranya gitu ya, jadi nggak kedap, makanya bunyi-bunyi gitu ya. Ya itu yang seharusnya engineer-nya yang harus periksa ya, kalau yang begini ya. Terus kelima, temperatur oli tinggi. Ya kalau temperatur ya tahulah, temperatur berarti dia terlalu panas ya, terlalu panas. Jadi olinya itu panas ya, olinya Jadi temperatur oli tinggi ya, temperatur oli tinggi. Nah ini biasanya karena volume ya, volume atau level ya, level oli yang rendah. Maksudnya gini, misalnya kayak gini lah, kalian punya pompa punya apa sih namanya itu, yang itu buat nampung air di rumah gitu ya. Apa sih namanya, torken, apa sih yang nampung air di rumah itu. Nah yang itu kan biasanya kalau apa kan dipasang kayak auto ya, boleh seperti pelampung, boleh seperti apa sih nama itu. Jadi kalau sudah air, dia akan mengisi kalau di batas paling terendah, maka pompanya otomatis jalan sendiri terus ya kan, jalan sendiri dia ngisi ya kan. Nanti sudah airnya diisi, nanti pada level berapa dia tertinggi, nanti pompanya stop lagi ya kan. Ada begitu, tahu kan ya, paham ya. Jadi di sini levelnya atau isi dalam tangki olinya ini ya, tangki olinya ini isinya sudah sedikit. Jadi olinya panas. Kalau olinya panas berarti maka alarm bunyi ya kan. Nah bunyi, maka engineer akan mengecek, oh ya alarm apa yang bunyi, oh olinya tinggal sedikit gitu, jadi diisilah
olinya gitu ya. Nah, jadi saya pernah itu kasus satu kali, kapal saya itu masih kapal tua ya, udah umur tahun berapa ya. Jadi dia sistem mengisi olinya itu dari bris. Oh, dari bawah juga ada, tapi ada lagi di steeringnya, di bris itu yang steering tempat kemudinya itu. Nah, di situ sebelum kita berangkat itu kita akan isi terus. Jadi setiap pergantian jaga, third ke second, second ke chip, chip ke third lagi, itu setiap pergantian jaga kita cek itu. Kita buka steeringnya, kita buka, terus kita cek olinya di dalam. Kalau olinya tinggal sedikit, kita isi gitu. Jadi begitu. Masih jadul begitulah. Nah, jadi seperti itu, dicek-cek ya. Nah, ini maksudnya begitu. Jadi karena sudah mau habis lah gitu kan, jadi dia panas gitu, volumenya atau level oli yang rendah ya. Oke. Terus yang keenam. Yang keenam, pergerakan kemudi di dalam atau di luar batas. Ini kita tahu begini ya, seperti yang sudah video saya yang tadi pertama itu kan baik di steering ya, yang segini ya, begini, baik yang di steering ataupun yang di indikator itu ya, di indikator itu kan. Nah, ini port, starboard, ini port, starboard ya, port starboard. Jadi ini kan 0 ya, 0 maksimumnya sini 30, 35 ya kan, sini ya 30, 35, 35, 30, 35, 30 ya kan. Nah, jadi memang di sini dibuat 35 ya, 35, tapi usahakan jangan 35. Kalau kalian mau putar pun misalnya full ya, ke kanan full ya, kalian batasnya 30 aja, 30 aja, jangan lebih ya. Jadi ini kan sudah ada batas, walaupun di sini buat 35 untuk apa, untuk menghindari apa, dibuat 30 aja ya, 30. Oke. Itu terus kalau kalian tadi yang saya bilang, kalau kalian pakai otomatis, di sini kan ada, sini kan 5, sini 10, 15, 20 ya kan. Nah, itu kalian hanya mutarnya, kalian bagi aja 5 ya. Kalau auto ya, di sini juga sama. Maka kalau di sini dia nunjuk 5 kanan, maka indikator yang di atas itu juga 5 di sini ya. 5, 10, 15 ya kan. Nah, jadi kalau di sini yang di steering ya, kalian putar steeringnya 5, di sini akan ikut 5 ya, indikatornya 5. Nah, kalau kalian auto misalnya
misalnya misalnya haluan 205 ya kan, 205. Terus order atau kalian sendiri pun kalau kalian kalian mau berubah misalnya ke 215. Berapa ini? 10 kan, perbedaannya kan 10 derajat ya. Perbedaan 10 derajat. Jadi kalian tidak boleh langsung begini. Kalau kalian langsung ke sini, kalian ganti sama manual. Hand atau auto ya. Nah, jadi kalau kalian sudah setting tadi auto 205 ya, auto. Jadi ini kan beda 10 derajat ya. Jadi kalau kalian mau cepat, kalian ganti ke auto dulu, steeringnya ke auto. Dari auto ke hand. Jadi ganti ke hand dulu. Nah, baru kalian bisa langsung putar. Tapi kalau kalian mau menggunakan auto ya, kalian nggak mau ganti ke hand atau manual, jadi kalian pakainya 55 aja, 5 degree. Oke, nanti kan sudah 5 degree kan, berarti nanti 210 ya kan. Nah, habis itu baru nanti lagi 215. Jadi nggak boleh langsung ke 10. Kalau kalian langsung 10 derajat, maka kalian harus pakai hand. Ya, nggak boleh kalian pakai auto. Auto itu cuma 5 degree. Ya, auto itu hanya 5 degree. Ini safety-nya ya. Safety-nya 5 degree. Kalau hand kalian ya paling juga 30 ya. 30 ke kanan atau 30 ke kiri ya. Oke, jadi itu dia maksudnya di dalam atau di luar batas. Oke. Oke, terus ini sudah 6 ya. Yang ketujuh. Ya. Tidak ada kemudi dari remote control ya, tidak ada kemudi dari remote control. Jadi ini maksudnya, jadi kalau terjadi kerusakan, misalnya kerusakan tadi sistem pompanya, terus katupnya, katup transfer, katup bypass hidrolik, atau kebocoran minyak, atau kendali tele, pokoknya saya buat aja lah. Misalnya ini ya, terjadi kerusakan. Bila terjadi kerusakan pada kemudi, misalnya kerusakan sistem pompa hidrolik, terus kedua kerusakan katup transfer ya kan, katup transfer, terus kerusakan katup bypass ya di kemudi lah ya kan. Terus kebocoran minyak
Jadi kan nantilah saya jelasin. Terus sistem kendali tele. Ini tele, saya juga nggak tahu apa tele. Nanti kalian cari apa itu, tanya aja sama engineer-nya. Jadi ini kan, ini kalau terjadi kerusakan ini ya, kerusakan ini otomatis stop pompa ya, pompa. Jadi motornya di stop, kemudinya di switch off ya, posisinya pokoknya mati ya. Jadi gini, kerusakan sistem pompa hidrolik ya, berarti kalau sudah sistemnya rusak, terpaksa pompanya nggak jalan ya kan. Terus kerusakan katup transfer juga nggak jalan karena mungkin ada perbaikan. Terus katup bypass juga, kebocoran minyak apalagi mungkin harus di welding dulu lah apa gitu kan, terpaksa di stop ya kan. Ini juga sistem kendali tele juga terpaksa stop karena pompanya stop ya, otomatis akan dipakai yang namanya emergency steering. Maka digunakan emergency steering ya kan, emergency steering. Nah, kalian tahu emergency steering, nanti kalian kan ada drill ya, di kapal itu ada drill yang mana kegagalan sistem kemudi ya, jadi otomatis akan dipakai emergency. Jadi emergency ini nanti ada siapa yang standby di bawah, siapa yang standby di atas. Jadi dia misalnya kalau kapten suruh kanan 10, jadi yang dari steering room itu ya, steering room itu yang di bawah, engine room itu, steering room karena disuruh kapten kanan 10, ya udah yang di bawah putar ke kanan 10 ya. Jadi di sini biasanya tidak ikut haluan ya, haluan sekian, enggak. Biasanya itu pakainya tuh kanan 10, kiri 10 gitu ya. Nah, sistem emergency steering setiap kapal itu biasanya beda-beda ya. Biasanya beda-beda. Caranya seperti ini. Saya sudah berapa kapal gitu kan. Jadi cara kerjanya emergency steering ini beda-beda. Kalau ini mesti kesini dulu, dia mesti apa dulu, pokoknya tergantung mesin kalian, sistem kemudi yang kalian di kapal masing-masing. Tapi nggak usah khawatir, tentu kan ada cara penggunaannya di setiap kapal. Cuma ya setiap kapal emergency steeringnya tuh beda-beda. Jadi tinggal ikutin apa instruksinya, cara penggunaannya mungkin switch apa, terus cara ngasih ke kirinya gimana, cara ngasih ke kanannya gimana gitu ya. Nah itu. Terus yang terakhir 8 rudder angle, transmitter, dan tiller link valve. Kok jadi bahasa Inggris ya? Sudut kemudi ya,
tiller link, apa sih saya bilang ya, begini, jadi ini maksudnya sudut kemudi sama yang di atas ya, yang di bridge sama yang di engine room ini nggak sama. Jadi maksudnya gimana saya bilang, misalnya begini, jadi misalnya kapten order nih sama Abby manuver kapten order misalnya, Abby kamu 15 ke kanan. Nah, 15 ke kanan, tapi sudah ini sudah dikasih 15 ke kanan ya, Abby sudah kasih ya Cap, kanan 15 gitu kan, kanan 15, oke, sudah kanan 15, tapi di engine room, di steering roomnya di bawah sana ternyata dia tidak 15, misalnya mungkin malah bukannya ke kanan, malah larinya ke kiri ya kan, bukan ke kanan malah ke kiri yang di bawahnya. Atau juga misalnya kayak main engine-nya disuruh dead slow head, malah dia jadinya main engine-nya malah bukannya ke depan malah ke belakang. Nah itu saya pernah 1 kali, 2 kali ya, jadi disuruh ke depan malah ke belakang. Nah itu 1 kali akhirnya kapal kita nabrak. Terus yang kedua, pernah juga saya disuruh ke depan, mesinnya nggak maju-maju, padahal sudah telegraf sudah ke depan, tapi mesinnya nggak maju-maju, arusnya kenceng banget lagi kan, akhirnya mundur gitu ya. Nah jadi itu maksudnya. Jadi apa sih namanya ya, saya bilang ya, jadi ini pembacaan dari atas sama di bawah itu tidak sama. Jadi makanya ini maksudnya itu tidak merespon ya. Saya bilang sudut kemudi di steering room ya, atau steering room atau sistem steering, sistem kemudi, atau sistem atau roda gigi ya, roda kemudi tidak dapat membaca atau merespon perintah dari sudut kemudi dari bridge ya, sudut kemudi dari bridge. Nah makanya atau juga misalnya juga sudah dikasih misalnya kan, sudah dikasih cuma, padahal kapten cuma bilang 10 kanan gitu kan, 10 kanan, tau-taunya muter ke kanan, terus ke kanan sampai kapalnya muter gitu ya, muter 360 derajat. Nah itu dia, bisa juga kasusnya seperti itu ya kan. Jadi itu udah, jadi mau lebih baik dimatiin aja daripada terjadi insiden gitu ya. Karena dia
kemudinya tidak bekerja gitu, bekerja tapi tidak normal gitu ya. Nah, jadi sekian ya dari saya untuk masalah steering overload ya. Jadi buat teman kita yang menanyakan steering overload itu apa, jadi itu ya. Steering overload itu ya, jadi suatu keadaan kritis ya, atau kelebihan beban atau kegagalan sistem kemudi di dalam pompa kemudi hidrolik ya. Ini terjadi karena apa? Karena kecepatan dalam sistem steering itu bekerja melebihi batas atau melebihi yang ditentukan gitu. Jadi akhirnya terjadilah kegagalan sistem kemudi ya kan, keadaan yang tidak diinginkan. Oke, jadi demikian dari saya, semoga bermanfaat ya. Buat teman-teman jangan lupa like, subscribe dan share. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.